Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan nikmat bisa mengerjakan berbagai macam aktivitas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh aktivitas ketaatan kita diterima oleh Allah, karena kita ingin sekali diterima oleh Allah Azza wa Jalla seluruh aktivitas amal kita. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa amal saleh dan hati yang penuh dengan keselamatan. Salawat dan salam tak lupa senantiasa semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang apabila kita bersalawat kepadanya Allah akan balas dengan 10 kali lipat sebagaimana sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyrah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Begitupun kepada para istri-istri beliau Allah sucikan, pada para sahabatnya, pada keluarga, dan juga orang-orang yang istiqamah di atas agamanya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, sebentar lagi Ramadan akan kita jelang. Hanya menunggu beberapa bilangan hari saja. Kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Itu menunjukkan bahwasanya Ramadan enggak lama lagi kita akan memasukinya. Akan tetapi perlu kepada kita persiapan yang matang, persiapan yang benar-benar baik, agar jangan sampai Ramadan kita tahun ini sama dengan Ramadan yang tahun lalu atau bahkan lebih jelek lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menyebutkan kepada kita tentang orang-orang yang ketika kedatangan Ramadan ia enggak dapat apa-apa. Bahkan Nabi menyebutnya sebagai orang yang merugi. Dalam sebuah hadis Rasul kita bersabda alaihi salatu wasalam, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Dia merugi, celaka, dan sungguh benar-benar merugi. Siapa ya Rasulullah? Man adraka Ramadana. Seseorang yang dia mendapati Ramadan, dia masuk ke dalam Ramadan atau Ramadan datang menjumpainya di hari, di tahun di mana dia masih diberikan oleh Allah umur. Sampai Ramadan itu usai, falam yughfar lahu, sementara dirinya tidak diampuni Allah Azza wa Jalla. Padahal dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa api neraka, dan itu berlaku pada setiap malam Ramadan. Artinya Ramadan itu membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keberkahannya, Allah jadikan Ramadan sebagai momen dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu jamaah, pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau sebagian ulama kita menilai amalan-amalan yang biasa menjadi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang wajib maka pahalanya benar-benar Allah lipat gandakan menurut apa yang Allah inginkan Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul juga menyebutkan orang-orang yang merugi ketika datang Ramadan, di mana beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ini orang berpuasa, dia berpuasa, dia menahan lapar dan hausnya, dia meninggalkan hubungan dengan istrinya dari perkara-perkara yang Allah halalkan bagi dirinya,
tapi tetap nggak dapat bagian apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Lantas bagaimana dengan mereka yang nggak puasa sama sekali? Lantas bagaimana dengan mereka yang ketika datang Ramadan dia merasa susah, sulit, bahkan tidak mau berpuasa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menganggap datangnya Ramadan tersebut sebagai bulan yang penuh dengan kesulitan. Perkara-perkara yang selama ini dia lakukan maka dihentikan pada saat Ramadan. Padahal Ramadan itu datang bukan untuk menyusahkannya. Ramadan itu datang membuat dirinya semakin takwa kepada Allah. Ramadan datang membawa sejumlah keutamaan, keberkahan. Sampai saking berkahnya Ramadan, selain dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang sunnah, maka pahalanya layaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Rasul kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna umratan fi ramadhana taqdi hajatan wa fi riwayatin taqdi hajatan ma'i." Sesungguhnya mengerjakan ibadah umrah pada bulan Ramadan itu pahalanya seperti mengerjakan ibadah haji. Dalam satu riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dia mengerjakan ibadah haji bersama diriku. Lihat jemaah, Rasulullah mengerjakan ibadah haji hanya sekali. Dan itu di tahun di mana Nabi meninggal dunia. Makanya disebut Hajjatul Wada, haji perpisahan, haji pertama kali dan itu haji yang terakhir yang Nabi kerjakan sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah, kalau kita mengerjakan ibadah umrah di bulan Ramadan itu, maka pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita mengerjakan ibadah haji atau seperti kita berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada kaum muslimin dari kalangan Ansor, dari kalangan Muhajirin, mereka yang ikut perang Badar, mereka yang ikut perang Uhud, mereka yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan jemaah memuliakan, pahalanya seperti apa? Maka rugi kalau kita ketika datang Ramadan kita biasa-biasa aja. Dalam kehidupan dunia kita nggak ingin jadi orang biasa, betul gak? Bahkan di antara kita ini perkara yang wajar, perkara yang boleh-boleh saja. Kita memiliki karir yang akan terus melonjak ke atas. Itu terkadang membuat kita tuh saling berpacu. Lantas gimana kalau itu perkara agama kita kepada Allah? Lantas gimana kalau itu perkara kaitan dengan surga dan nerakanya Allah Azza wa Jalla? Karenanya Allah mengatakan fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam surah Al-Mutaffifin, ketika Allah sebutkan demikian, maka untuk yang demikian itu hendaklah mereka saling berlomba-lomba. Yang dimaksud dengan demikian itu adalah kita minum arak, minum khamar di surga. Yang khamar tersebut belum pernah Allah buka. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Minum itu khamar, misk, yang masih disegel oleh Allah Azza wa Jalla, enggak pernah disentuh oleh jin, oleh manusia, masih disegel. Memang Allah sediakan bagi mereka yang masuk surganya Allah hanya untuk mencicipi khamar segelas di sana. Allah perintahkan kita berlomba-lomba untuk menjemput kebaikan. Ini Ramadan memang tepat jemaah. Makanya kita butuh standar ilmu yang benar. Bagaimana cara kita menghadapi Ramadan? Kita sama-sama sadar bahwasanya Ramadan itu datang tiap tahun. Ya, datang tiap tahun itu Ramadan, tapi belum tentu kita mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga hadirin yang Allah muliakan, ada sebuah riwayat. Ini untuk menunjukkan betapa hebat dan agungnya Ramadan. Disebutkan di sini, innal jannata latuzakhrafu wa tunajjadu minal haul ilal haul lidukhuli Ramadan. Sesungguhnya surga itu berhias. Surga itu berhias. Dan dia mempercantik dirinya, memperindah dirinya dari tahun ke tahun lidukhuli Ramadan. Untuk Ramadan datang kepadanya. Setiap tahun Ramadan tiba. Tahun ini Ramadan hadir insyaallah ta'ala bersama kita. Fatakulul hur, maka para bidadari berkata, ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, ij'al lana fi hadha syahri min ibadika azwajan. Ya Allah, jadikanlah pada bulan Ramadan ini sebagian dari hamba-hambamu suami-suami kami. Taqarru a'yununa bihim, yang mata-mata kami ini begitu sejuk memandangnya. Wa taqarru a'yunuhum bina, dan mata mereka begitu sejuk memandang kami. Itu doanya siapa? Bidadari. Yang dia minta kepada Allah Rabbul Alamin,
pada bulan Ramadan nanti agar mereka masuk menjumpai mereka sebagai suami-suami yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kaum muslimin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla menjadi para suami-suami bidadari. Dalam sebuah riwayat disebutkan pula, innal hura tunadi fi syahri Ramadan, sesungguhnya bidadari yang cantik itu tunadi, memanggil pada bulan Ramadan, hal min khatibin illallah fatuzawwijahu, siapakah yang berani meminta kepada Allah agar dipinang dia menjadi suamiku. Masya Allah. Siapa di antara kita yang minta kepada Allah agar jadi seorang peminang? Yang kita pinang adalah bidadari. Dengan apa? Kata para ulama, dengan banyaknya salat malam, dengan khusyuknya ibadah Ramadan, dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan kepada Allah Azza wa Jal, dengan tangan kita yang mudah bersedekah, dengan mata yang mudah menangis kepada Allah lantaran dosa-dosa kita, dengan tangan yang menghadap ke atas langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harta yang kita infakkan memberi makan orang yang berpuasa, membantu orang-orang yang miskin, memberikan nafkah kepada keluarga dengan luas tanpa ada keberatan hati memberikannya. Ini ibadah. Dengannya kita bisa mengkhitbah, meminang bidadari di surga yang dia minta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai suami-suami mereka. Kalau dengan ini enggak tergerak hati kita, enggak tahu lagi dengan apa kita akan tergerak, jemaah. Karena itu patut bagi kita untuk memahami hakikat ibadah Ramadan ini. Apa yang sudah kita persiapkan? Bagaimana cara kita mempersiapkannya? Walaupun Ramadan ini datang setiap tahun, dan saya yakin teman-teman di sini pasti berpuasa. Saya yakin pasti teman-teman di sini mengerjakan salat tarawih. Meskipun mungkin puasa kita enggak khusyuk sebagaimana khusyuknya salafus saleh. Salat tarawih kita mungkin enggak khusyuk seperti khusyuknya salafus saleh, tapi biar bagaimanapun itulah ibadah kita. Dengan segala kekurangan yang ada sama kita, kita mencoba menjemput surga Tuhan kita, Allahu Rabbul Alamin. Dengan segala kekurangan ilmu yang ada sama kita, kita bertekad menggapai takwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena memang puasa ujungnya adalah apa? La'allakum tattaqun. Oleh karena itu, kita akan buka nih satu ayat, yang dengan ayat ini para ulama salaf kita tuh benar-benar memahami hakikat puasa Ramadan. Ayat ini kita hafal, di mana Allah mengatakan tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita berhenti, kita coba merenungi, memahami, mentadaburi ayat yang mulia ini. Cuma satu ayat, tapi kalau kita mencoba berfikir bagaimana berfikirnya salafus saleh, maka hati kita akan mendapati begitu luar biasanya ayat yang mulia ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah mulai dalam ayat ini dengan sebutan iman. Allah enggak panggil kita ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah enggak panggil kita ya ayyuhal muslimun, wahai orang muslim, enggak. Allah sebut, Allah panggil dengan sebutan iman. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innaha atau fa innahu fihi khairun tu'maru bih aw syarrun tunha anhu. Jika Anda mendengar Allah berfirman dalam Al-Quran, artinya Anda membaca, Anda melihat Allah berfirman dalam Quran seperti itu, apa kata beliau? Fa'ar'iha sam'aka, maka pasang kuping kita benar-benar, fahami, dengarkan baik-baik. Kenapa demikian? Karena dalam ayat tersebut ada kebaikan yang Anda diperintahkan untuk mengerjakannya, atau keburukan yang Anda dilarang untuk mengerjakannya. Jadi dua konsekuensi dari ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Di dalamnya ada perintah yang dengannya Allah perintahkan kita untuk mengerjakan, atau keburukan yang kita dilarang oleh Allah untuk mengerjakannya. Maka yang bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah hanyalah orang yang beriman.
Dan yang bisa meninggalkan larangan Allah hanyalah orang yang beriman. Maka tak ada seorang pun yang bisa mengerjakan puasa Ramadan dalam sebulan penuh, melanjutkannya dengan amal-amal soleh yang lainnya selain berpuasa, seperti baca Quran, seperti sedekah, seperti salat malam, seperti makan sahur, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perkara-perkara kewajiban selain Ramadan. Maka tidak ada yang bisa untuk melakukannya kecuali mereka yang punya iman kepada Allah dengan iman yang benar. Karenanya Allah panggil kita dengan sebutan iman. Allah enggak panggil kita dengan sebutan muslim. Karena berapa banyak orang muslim tapi enggak ada rasa iman dalam hatinya. Subhanallah. Karena iman ini yang bisa membuat kita tergerak mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan karena iman ini pula yang bisa membuat kita meninggalkan sejumlah kemaksiatan kepada Allah. Karenanya jamaah yang muliakan, di banyak hadis Nabi sebutkan kalimat iman, khususnya Ramadan. Man shama Ramadana imanan wahtisaban, kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi sebutkan 3 hal dengan balasan yang sama. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan penuh dengan keimanan, sebagaimana Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai anda orang yang beriman. Ini syarat pertama. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan penuh dengan keimanan wahtisaban dan mengharapkan pahala di sisi Allah, dia jadikan puasa sebagai bentuk ibadah kepada Allah untuk mendapatkan sejumlah ketaatan kepada Allah, sejumlah pahala yang besar, bukan untuk sebatas mendapatkan kesehatan, untuk menghilangkan penyakit, malu dengan orang lain, malu dengan teman, dengan tetangga, dengan bos, dengan istri, dengan anak. Kalau saya nggak puasa saya malu, saya sudah dewasa, saya sudah jadi seorang ayah misalnya, saya sudah balik, saya sudah bekerja, masa iya saya nggak puasa? Bukan itu jamaah, tapi iman. Dan mengharapkan apa yang pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa endingnya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya Allah hapuskan Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita mengerjakan salat tarawih karena iman, mengharapkan pahala di sisi Allah, dosa-dosa kita juga diampuni Allah. Begitu pula kalau kita mengerjakan salat pada malam qadar, maka dosa kita pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, iman, faktornya iman. Ya. Oleh karena itu iman ini menjadikan amal kita itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan kalau tadi kita salat zuhur, kita nggak ada rasa iman kepada Allah Azza wa Jalla, maka apa jadinya salat kita? Nggak ada artinya. Tiap hari kita salat berjamaah, tapi kalau nggak dilandasi dengan iman, kita meyakini sisi kewajibannya, maka sia-sialah amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, teman-teman yang memuliakan, bahwasanya iman itulah yang membawa kita kepada derajat takwa. Karenanya Allah pisahkan antara iman dengan takwa. Ya, dalam surah tadi dengan ayat tadi Allah katakan la'allakum tattaqun. Allah panggil kita dengan iman, Allah akhir dengan takwa. Berarti iman itu membawa kita kepada takwa. Dan puasa itu membawa kita kepada takwa. Karenanya puasa bagian dari iman. Dan orang-orang yang ketika dikatakan dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mengaku dirinya beriman dan tidak mengerjakan puasa, maka boleh jadi imannya patut diragukan. Dan selamanya tidak akan pernah mencapai takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari ini poin besar buat kita para jamaah memuliakan, yakini sisi kewajiban puasa Ramadan. Sehingga orang-orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan, maka bukan hanya dia terkena azab, tapi dia diserupakan, atau lebih dahsyat lagi kata Imam Zahabi, dosanya melebihi dosa orang yang berbuat zina. Kalau dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, dosanya lebih hebat dibanding mencuri, dibanding minum khamr, dibanding seluruh dosa besar yang lainnya selain syirik tentunya.
Bayangkan, Nabi pernah melihat orang yang diazab di neraka, kepalanya di bawah, kakinya di atas, lalu mukanya dicocok dengan besi sehingga hancur wajahnya. Dia teriak dengan sangat kencang, didengar oleh seantero penghuni neraka. Maka Nabi mengatakan, ya Jibril, itu siapa? Itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, dia adalah orang-orang yang belum waktunya berbuka, dia berbuka di siang Ramadan. Artinya dia nggak puasa. Ketika ada azab di akhirat, menunjukkan dosa itu dosa besar. Bayangkan jemaah. Maka pastikan dalam hati kita, kita meyakini akan kewajiban Ramadan. Maka barang siapa yang meninggalkan Ramadan, maka dia mengerjakan dosa besar. Dan dia ketika meyakini Ramadan tidak wajib, maka sepakat ulama mengatakan dia apa? Kufur, keluar dari Islam. Ya. Kemudian poin kedua, dari ayat ini kita meyakini begitu agungnya Ramadan. Sampai Allah Azza wa Jalla mengkaitkan ibadah ini dengan umat sebelum kita. Itu artinya Allah Azza wa Jalla ingin ikat kita dengan umat terdahulu dengan ikatan iman. Bukan ikatan persaudaraan atas nama kemanusiaan, bukan. Bukan karena kesukuan, bukan karena kebangsaan, bukan lantaran kita sama-sama keturunan Adam, tidak. Tapi karena iman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu artinya umat terdahulu yang mereka beriman kepada Allah, juga Allah wajibkan puasa Ramadan. Itu artinya Anda dan mereka dan kita semua saudara lantaran keimanan kita kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman adalah mereka bersaudara. Lihat, ini agungnya Ramadan. Dengan adanya Ramadan, maka nampak dan terlihat bagaimana persaudaraan kita, akrabnya kita dengan kaum muslimin. Makanya Ramadan ini kita berbondong-bondong memberikan makan kepada si A, memberikan buka kepada masjid anu, mengirimkan minuman kepada masjid anu. Kita begitu rajinnya bersedekah, berinfak. Dan ini bukti akan adanya iman dalam hati kita. Karena kata Ibnu Abbas apa? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma kana fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan sangat dermawannya itu nampak ketika datangnya Ramadan. Kata para ulama, begitu cepatnya Rasulullah merespon kebaikan. Begitu semangatnya Rasulullah merespon kebaikan. Tidak ada kebaikan yang ada pada Ramadan kecuali Nabi tampil mengerjakannya. Makanya ikhwan fillah azakumullah, kita rasakan dalam Ramadan ini ya, motivasi kita untuk mengerjakan ketaatan itu besar. Karena ada satu hal kata Nabi, itu apa? Adanya penyuruh dari langit yang meminta kita, yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita untuk segera mengerjakan ketaatan. Apa kata Nabi SAW? Wa ya baghiyal khairi aqbil. Wahai anda yang suka kepada kebaikan, segera kerjakan ini. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai anda yang suka kepada kemaksiatan, akrab dengan kemaksiatan, cepat merespon kemaksiatan. Apa kata Nabi? Aqsir, tahan tangan kalian, tahan mata kalian dan melihat yang haram, mulut kalian mengatakan yang haram, memakan bangkai saudara kalian sendiri, mendengar kalimat-kalimat yang haram, melangkahkan kepada tempat yang haram, memegang, menyentuh, melakukan aktivitas yang haram. Kata Nabi, aksir, tahan. Kenapa? Karena motivasi kita menunjukkan terbuka. Di samping itu kata Nabi apa? Pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu surga pun terbuka. Apa kata ulama? Itu menunjukkan betapa cepatnya kebaikan sampai kepada Allah. Sampai siang malam Allah buka pintu kebaikan. Makanya rugi kalau ada kebaikan kita nggak mengerjakan selama Ramadan. Disinilah Allah uji kita. Yang padahal Ramadan itu sebagai bentuk tijarah, niaga kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beli dari kita apa? Iman kita dengan syurganya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi, dan seterusnya kata Allah. Ayat ini Masya Allah sangat terkenal di kalangan salaf. Wahai orang beriman,
Kata Allah SWT, maukah aku tujukan kepada kalian tentang satu perniagaan perdagangan yang aku dengan kalian sedang mengadakan transaksi, aku yang membeli dari kalian. Apa yang ada pada kalian saya beli dengan surga, kata Allah. Tunjikum min adzabin alim, yang dengannya anda selamat dari siksa api neraka. Apa yang Allah beri kita? Tu'minuna billahi, anda beriman kepada Allah. Di antara konsekuensi iman adalah apa? Mengerjakan kewajiban kepada Allah. Jadi yakini jamaah, begitu agungnya Ramadan. Maka sayang kalau saya dan antum enggak mempraktekannya, tidak mengerjakan amal, atau malas-malesan, atau enggak semangat, atau menghabiskan siang Ramadan hanya untuk canda-canda, untuk santai-santai, banyak tidur. Di malamnya ya kita leha-leha, karena mungkin makan kita terlalu banyak pada saat buka puasa, akhirnya enggak ada semangat mengerjakan sujud kepada Allah. Enggak ada doa-doa yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita hanya sebatas nahan lapar, nahan haus, meninggalkan hubungan dengan istri, hanya sebatas itu. Makanya enggak ada apa-apa kita puasanya. Padahal keagungannya begitu besar. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kita butuh yakini ini. Karena kalau keyakinan ini pudar atau melemah dalam hati kita, biasanya kita malas mengerjakan amal soleh. Padahal orang Indonesia nih, dia tuh contohnya makan atau herbal lah. Tanya, ini herbal ini manfaatnya buat apa ya? Oh, buat ini, buat itu. Dia tertarik untuk beli. Apalagi dia memiliki penyakit yang dengan herbal itu bisa disembuhkan dengan izin Allah. Tertarik dia. Orang kita itu kalau diiming-imingi tentang masalah ini dia semangat. Sekarang yang mengiming-imingi Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking agungnya Ramadan, Allah ikat setan, jin-jin jahat. Allah buka pintu-pintu surga, enggak ada yang ditutup. Allah tutup pintu-pintu neraka, enggak ada yang dibuka. Allah buka pintu langit yang 8, yang memiliki 100 tingkatan, agar menembus amal kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adu kalimat thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'uh, kata Allah. Kepadanya kalimat-kalimat kebaikan sampai naik kepada Allah, dan sejumlah amal saleh naik kepada Allah, dari zikir, dari istighfar, dari baca Quran, dari dakwah kepada Allah, dari mohon ampun kepada Allah, dari mengajak manusia kepada kebaikan, dari senyum kepada orang mukmin, membantu orang-orang yang beriman, mengerjakan ketaatan kepada semua kebaikan, ikhwan. Enggak ada yang tertinggal, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit terbuka. Maka sayang kalau kita tidak semangat. Ya. Makanya di Ramadan ini yang harus kita yakini juga adalah persiapkan apanya? Doa. Ini Ramadan udah berapa hari lagi? Tapi kita nggak yakin kita sampai ke Ramadan. Apalagi di negeri kita, tiap kali mau puasa pasti dirundung dengan kerisuhan, perbedaan, silang pendapat yang seakan-akan nggak pernah ada ujungnya. Ya kan? Kadang kita dihantui dengan fenomena kayak gitu. Ya, mau Ramadan begini lagi. Betul gak Pak? Padahal kita mau ibadah kepada Allah. Kenapa sih kita nggak serahkan aja kepada syariat? Agar hidup kita, agar ibadah kita ini lancar gitu loh. Ini yang jadi momok yang terkadang buat kita, kenapa nggak ada habis di negeri kita. Ya. Karena itu banyak doa. Lihat salaf kita. Apa kata Mu'alla? Dia mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Mereka para salaf berdoa selama 6 bulan agar masuk Ramadan. Setelah itu mereka berdoa setelahnya selama 6 bulan agar amal mereka semuanya Allah terima. Itu artinya selama 1 tahun, sepanjang tahun mereka enggak pernah berhenti berdoa kepada Allah. 6 bulan berdoa agar masuk Ramadan. Selesai mengerjakan ibadah Ramadan, dari sholatnya, dari puasanya, dari sedekahnya, baca Quran, semua amal ketaatan, dia berdoa kepada Allah sekiranya Allah terima selama 6 bulan. Itu artinya sepanjang tahun mereka enggak pernah berhenti berdoa. Kita kapan berdoa, ikhwan?
Udah mau berapa hari lagi? Tanggal 24 Sya'ban. Kurang lebih 5 hari atau 6 hari kita boleh makan, boleh minum nih. Tapi terkadang nggak ada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Padahal ya, masuknya Ramadan kepada kita itu sudah luar biasa. Itu sudah nikmat paling besar. Nikmat yang paling hebat yang Allah pernah berikan kepada kita agar apa? Agar kita bisa bersibuk-sibuk diri berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling hebatnya lagi, para salaf kita itu bukan hanya fokus Ramadan, tapi mereka fokus bagaimana agar amal mereka Allah terima, jemaah. Agar amal mereka Allah terima. Karenanya kata Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan dengan perkataannya, Masya Allah, patut kita renungi. Kita udah sebatas apa beramal nih? Dan bagaimana harapan kita kepada Allah ketika beramal? Adakah harapan yang besar agar amal kita Allah terima? Kayak tadi kita salat berjamaah. Adakah dalam hati kita? Yang jauh dalam iman kita, dalam hati kita itu memohon kepada Allah sekiranya amal salat tadi kita itu Allah terima Subhanahu wa ta'ala. Atau hanya sebatas kita menggugurkan kewajiban? Maka lihat, kata beliau, kana salafu as-salihu yajtahiduna fi itmamil amali wa ikmalihi wa itqani. Adalah salafus saleh, mereka orang-orang begitu semangat menyempurnakan amal dan menekunkannya. Amal bukan sekedar dikerjakan, bukan sekedar ditekunkan, tapi benar-benar sempurna. Dari salatnya sempurna, dari mulai takbir sampai salam, dari wudu'nya, dari niatnya, dari ikhlasnya, dari syaratnya, rukunnya, semua mereka ingin sempurnakan. Thumma yahtammuna ba'da dzalika biqabuli. Setelah itu mereka fokuskan, punya perhatian bagaimana agar amal itu Allah terima. Lihat. Bagaimana ya kawan? Kita bukan sekedar salat, bukan sekedar puasa, tapi gimana kalau salat itu Allah terima? Bagaimana agar puasa kita Allah terima? Ya. Wa yakhafuna min raddih, dan mereka takut sekiranya Allah enggak terima amal tersebut. Coba. Kalau kita ingin lamar pekerjaan, wah semuanya udah siap, bahkan kita lulusan terbaik, punya grade dalam pendidikan S1, S2, S3, kita lulusan terbaik lah pokoknya. Terkadang rasa pede itu lebih besar dibanding rasa takut kita apabila kita melamar kita nggak terima, betul gak? Tapi padahal belum tentu diterima. Kita khawatir tuh kita nggak diterima. Tapi ternyata kita nggak khawatir kalau amal kita nggak Allah terima Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Dan kata Ali radhiyallahu anhu, kunu liqabulil amali ashadda hatimaman minkum bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Ali, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang memiliki perhatian besar dalam masalah amal agar diterima, bukan sekedar beramal. Tapi perhatian besar kita diantaranya apa? Bagaimana nih agar salat kita, puasa kita, semuanya Allah terima, bukan sekedar salat, bukan sekedar puasa, ikhwan. Tidakkah Anda mendengar Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin? Sesungguhnya Allah terima dari hamba-hambanya tuh, hamba-hamba yang takwa, amal yang lahir dari takwa kepada Allah. Berarti kalau kita sholat tadi nggak takwa kepada Allah, barangkali sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Maka yang jadi fokus para salaf kita adalah ingat bukan sekedar beramal, tapi amalnya diterima. Sehingga sebagian mereka diantaranya Fadalah bin Ubaid mengatakan la an akuna a'lamu annallaha qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sekiranya saya tahu Allah Subhanahu wa taala menerima amalanku meskipun seberat biji sawi, ada amalku sekecil apapun yang Allah terima, itu lebih aku cintai dibanding dunia berikut isinya. Masya Allah. Kata sebagian salaf, kalau saya tahu ada sholatku satu sujud saja Allah terima, itu lebih aku cintai dibanding dunia berikut isinya. Kenapa ikhwan? Ayat tadi, karena Allah tidak terima dari kita kecuali yang takwa. Sholat kita penuh dengan takwa, penuh pengharapan, keikhlasan kepada Allah, mengharapkan apa daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga Ramadan jamaah. Jangan sia-siakan Ramadan.
Karena demi Allah belum tentu kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan, atau kita belum kelar Ramadan, nyawa kita sudah diambil oleh Allah. Ramadan belum usai dari kita, kita udah usai juga ketemu Ramadan. Atau Ramadan pergi dari kita, nggak ada satupun dosa yang Allah ampuni dari kita. Karena itu khawatir kita, ya, karena setiap nikmat yang Allah curahkan kepada kita ada hisabnya, dan setiap dosa yang kita kerjakan ada hisabnya nanti pada hari kiamat. Karena yang terakhir saya sampaikan kepada antum semua, bahwasanya juga buat kita semua lah, ya, tegakkan Ramadan kita di atas ilmu. Belajar lagi kita tentang Ramadan. Apa itu puasa? Apa saja rukunnya, syaratnya, sahnya, sunnahnya, kewajibannya, perkara-perkara yang bisa menguranginya, yang perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Itu banyak. Kita butuh fikih, butuh ilmu di sana, butuh ilmu. Ya, kalau kita jadi manajer butuh ilmu. Bagaimana agar bawahan kita ini bekerja dengan rapi. Kalau kita sebagai karyawan butuh ilmu, bagaimana menjadi karyawan yang terbaik. Butuh ilmu teman-teman. Apalagi Ramadan kaitannya dengan akhirat, la'allakum tattaqun. Apa kata Umar bin Abdul Aziz, man kana ya'budullaha biduni ilmin kana ma afsaduhu aktsara mimma yuslih. Barang siapa di antara kita yang menyembah Allah tanpa ilmu, maka keburukannya, mafsadahnya lebih hebat dibanding maslahatnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang menyembah Allah tanpa ilmu ibarat orang yang buta berjalan tanpa penuntun. Enggak mungkin dia akan selamat. Masya Allah, berarti kita butuh ilmu agar jangan sampai Ramadan kita sia-sia. Maka tadi saya bawakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang berpuasa enggak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Dia enggak punya ilmu di sana. Dia enggak tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan badan. Ya kata Allah SWT, taraka syahwatahu wa taraka syarabahu wa ta'amahu min ajri. Dia tinggalkan syahwatnya, tinggalkan makannya, tinggalkan minumnya karena aku. Ya kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus buatku kata Allah. Aku sendiri akan membalasnya. Berarti butuh ilmu nih. Karena amal ibadah puasa ini khusus buat Allah. Berarti ilmunya juga khusus dan spesial. Maka ikhwan azakumullah, kembali lagi kita pelajari. Ya, agar ibadah kita ini semakin mantap. Agar Ramadan kita benar-benar berkesan. Sampailah kita kepada derajat takwa, derajat di mana Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi hamba-Nya dengan surga. Uiddat lil muttaqin, yang kami siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa. Sesungguhnya yang bertakwa itu bagi dia adalah kemenangan. Banyak kebun-kebun di dalamnya, bahkan bidadari yang Masya Allah. Antum coba buka tafsir Ibnu Katsir dengan tafsirannya dengan kalimat wa kawaiba atraba. Ini kalau saya sampaikan saya bingung ngasih bahasanya apa, karena berkaitan dengan fisik bidadari. Untuk baca coba Ibnu Katsir tafsir para salaf kita tentang wa kawaiba atraba, bidadari yang Masya Allah. Malu saya menjelaskannya, saya nggak bisa lah cari bahasa-bahasa yang membuat kita tuh bisa paham dengan baik, karena agak sedikit gimana gitu tafsir para ulama. Kapan waktulah kita sampaikan insyaallah ta'ala. Intinya dengan ilmu itu kita takwa kepada Allah. Puasa membawa kepada takwaan. Ya. Mari semangat lagi kita buka fikih Ramadan, pahami dengan baik agar puasa kita benar-benar baik. Demikian ikhwan. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Maaf ya, agak sedikit semangat. Ya, ya mudah-mudahan dengan ini antum juga semangat. Ya, karena sebentar lagi, ya, sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan. Dan kita nggak tahu umur kita sampai gak, dan kita nggak tahu pula amal kita Allah terima atau tidak.
Makanya nggak ada yang mendorong saya melakukan kecuali saya berharap kepada Allah agar kita semuanya paham dan bisa menjalankan Ramadan ini lebih baik dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan Allah menjadikan Ramadan kita sebagai momen takwa kepadanya dan membenahi diri, keluarga dan juga masyarakat kita yang antum tahu bagaimana kondisi masyarakat keislaman kita di hari-hari ini. Semoga Allah SWT memberikan itu semua kepada kita semuanya, taufik dan hidayah untuk semangat mengerjakan ibadah Ramadan yang kita berharap benar-benar Ramadan ini memberikan kita efek takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.